bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Ku perlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkan kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jika Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tapi jika Aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, agar kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, salah satu pokok yang senantiasa dapat kita ambil melalui Injil Yohanes yaitu tentang Kristus yang memberikan tanda. Ketika Ia memberikan tanda, orang melihatnya kemudian percaya. Polanya seperti itu. Saya sering mengulangi ya dalam homili ya, bahwa kalau baca Injil Yohanes ada tanda, ada orang melihat kemudian percaya. Dalam kisah tadi pun kalau kita maknai juga demikian. Kristus berusaha istilahnya memberikan tanda-tanda bahwa Dia itu berasal dari Allah. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tetapi ada orang Yahudi yang enggak percaya, mereka melemparinya dengan batu. Tetapi di sisi lain ada orang yang percaya. Di bagian akhir tadi yaitu ketika Yesus kemudian pergi lagi ke seberang Yordan, di mana Yohanes dulu membaptis orang dan Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepada Yesus dan berkata, Yohanes tidak membuat satu tanda, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Nah, orang yang ketemu Kristus di sekitar sungai Yordan itu percaya kepada Kristus karena mereka telah melihat tanda. Saudara-saudari sekalian, kita pun yang mengimani Kristus senantiasa itu dalam hidup kita mungkin mengalami pasang surut yang namanya kepercayaan. Kalau misalkan Anda itu terus percaya kepada Kristus dalam situasi apapun, berarti syukur kepadalah. Berarti Tuhan sendiri yang kemudian membuat Anda percaya. Tetapi di suatu saat ketika kita ini merasa nggak percaya kepada Kristus, nggak percaya kepada Allah, itulah yang saya katakan sebagai pasang surut kehidupan beriman, pasang surut kepercayaan kepada Allah. Dan itu yang memang menjadi tantangan,
mungkin menjadi ujian bagi kita. Kalau kita suatu kali merasa nggak percaya kepada Kristus, tapi di sisi lain kepercayaannya begitu berkobar-kobar. Nah, kita dituntun sesungguhnya melalui sabda hari ini untuk percaya kepada Kristus. Itu yang perlu terus diusahakan meskipun kadangkala tidak mudah ketika kita menghadapi kehidupan nyata di dunia ini. Saudara-saudari, kita sudah berada di penghujung akhir masa Prapaskah. Kita akan memasuki Minggu Suci, akan mengenakan sengsara Kristus, dan semoga melalui perayaan-perayaan yang akan mulai Minggu Palma, lalu lanjut ke Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan Hari Raya Paskah, Roh Kudus membantu kita untuk percaya kepada Kristus, bahwasanya Kristus sudah hadir ke dunia, sudah memberikan tanda, sudah berkarya melalui perbuatan-perbuatannya, dia melakukan pekerjaan Allah, dan dari situlah tertulis dalam kitab suci, dan kita berusaha untuk senantiasa percaya. Semoga kita dibantu Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus, dan kita pun semakin sadar akan syahadat para rasul yang selalu kita doakan dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu, yang membantu kita moga-moga untuk terus percaya kepada Kristus. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.